harus diperlihatkan secara konkret. Orang seperti Sri Mulyani ini kan, dia justru orang yang harus paling ikut bertanggung jawab ya bersama Jokowi gitu ya, atas babak belurnya APBN kita saat ini. Karena kan dia adalah Menteri Keuangan di eranya Jokowi sampai 2 periode, dan dia juga itu yang memboroskan dana untuk membangun infrastruktur yang ugal-ugalan. Tidaknya dia selalu mengeluarkan duit yang diminta oleh Jokowi untuk bangun infrastruktur. Dan itu yang sekarang membuat utang kita membengkak, APBN jadi boncos. Ya, kita balik pada soal awalnya, Pak Sri Mulyani panik, frustrasi, dan terbebani. Karena perencanaan yang dari awal tidak dihitung secara matang. Jadi pemborosan yang terjadi itu juga di era Ibu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangannya Pak Jokowi. Kan kita mesti lihat juga keterus-terangan Ibu Sri Mulyani, atau kita tagih keterus-terangan beliau bahwa ini semua disebabkan karena cawe-cawe perencanaan, karena perintah politik yang melampaui daya dukung APBN ketika Sri Mulyani jadi menterinya Jokowi. Kan itu mesti diterangkan, kan ini semua kaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang tak memadai untuk membackup ambisi dari Pak Jokowi, sehingga pada akhirnya Prabowo mesti membatalkan atau bahkan bukan sekedar menangguhkan, membatalkan proyek-proyek yang sifatnya konsumtif, proyek-proyek yang sifatnya mercusuar. Kan sudah diucapkan oleh Pak Prabowo bahwa anggaran akan dihentikan, di stop untuk hal-hal yang belum waktunya, yang kurang menyentuh secara langsung kepentingan rakyat. Jadi ini keadaan kita yang lagi berjalan di dalam lumpur, supaya tidak terseret lebih jauh dalam lumpur, maka kurangi beban pada rakyat itu sehingga bisa sedikit mengambang di atas lumpur. Kan itu kira-kira deskripsi yang bisa kita terangkan. Tetapi deskripsi itu harus diterangkan oleh Ibu Sri Mulyani pada rakyat. Mereka tentu yang paham tentang hubungan makro-mikro ekonomi dengan efek inflasi atau efek daya beli yang tidak mungkin ditambahkan lagi, karena begitu ditambahkan bahkan dia berubah menjadi kekacauan, tuh tidak mungkin ditambahkan lagi semacam supply karena demandnya nggak ada itu. Ya iya, tapi keadaan ini harus kita pastikan sebagai perjuangan patriotisme. Ya itu sinyal begitu yang membuat kita meragukan bahwa apakah ada pekerjaan yang lebih masuk akal ketimbang sekedar cari uang dari dompet rakyat yang memang udah tipis. Kan itu intinya. Jadi pajak itu tidak menghasilkan lagi peradaban. Padahal prinsip dari awal adalah oke, silahkan berlaku biadab dengan merampok dompet rakyat, tetapi peradaban harus besok pagi kita saksikan tuh, rampok malam ini, besok pagi ada peradaban. Jadi kalau prinsip tadi bahwa pajak itu ada cara biadab untuk mempertahankan peradaban, itu yang harus dipamerkan peradabannya, bukan kebiadabannya justru tuh. Saya kira itu.